Tidak semua orang akan siap mendengar ini, karena menurut Primbon Jawa, tahun 2026 bukan tahun biasa bagi weton Wage. Akan ada peristiwa yang datang tanpa tanda keras, hanya isyarat halus yang sering diabaikan. Gelisah tanpa sebab, mimpi yang terasa nyata, rejeki yang datang lalu menghilang. Semua itu bukan kebetulan. Jika kamu weton Wage dan sedang mengalami hal-hal aneh akhir-akhir ini, bisa jadi takdir sedang memberi peringatan terakhir sebelum segalanya berubah. Primbon Jawa mencatat, tidak semua weton akan diuji di tahun 2026. Namun weton Wage termasuk yang paling disorot. Bukan karena kesalahan masa lalu, melainkan karena perubahan besar sedang disiapkan secara diam-diam. Banyak yang merasa hidupnya biasa saja, padahal arah nasibnya sudah mulai bergeser. Pertanyaannya, apakah perubahan itu akan mengangkat derajat hidup? Atau justru menjadi ujian yang datang saat kamu lengah? Jawabannya tersembunyi dalam tanda-tanda yang sering dianggap sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Semoga pada saat ini kita senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, ketenangan pikiran, serta perlindungan dari segala hal yang tidak baik. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi pengingat, bukan penakut, menjadi petunjuk, bukan kecemasan. Mari kita niatkan mendengarkan kisah ini dengan hati yang terbuka, agar hikmah dan pelajaran yang tersembunyi di dalamnya dapat kita ambil untuk kebaikan hidup ke depan. Dalam Primbon Jawa, weton Wage bukan weton yang gemar menonjolkan diri. Mereka yang lahir di weton ini dikenal tenang, sabar, dan cenderung diam. Namun, di balik sikapnya yang sederhana, tersimpan kekuatan batin yang tidak dimiliki banyak orang. Orang Wage sering tampak biasa di mata orang lain, padahal pikirannya bekerja jauh lebih dalam dari yang terlihat. Watak Wage cenderung menyimpan perasaan sendiri. Saat terluka, mereka memilih diam. Saat kecewa, mereka memendam. Dan saat bahagia, mereka jarang memamerkannya. Inilah sebabnya banyak orang salah menilai weton Wage sebagai pribadi yang lemah, padahal sesungguhnya mereka kuat karena mampu bertahan tanpa banyak keluhan. Primbon Jawa menyebut weton Wage memiliki sifat nrimo nanging ora pasrah, menerima keadaan namun tidak sepenuhnya menyerah. Mereka akan bertahan selama masih ada harapan, meski harus menanggung beban sendirian. Sayangnya, sifat inilah yang sering membuat weton Wage terlalu sering mengalah, bahkan ketika seharusnya mereka memperjuangkan diri sendiri. Dalam kehidupan sosial, weton Wage dikenal sebagai pendengar yang baik. Banyak orang datang membawa masalah, curhat, bahkan menitipkan beban hidupnya. Tanpa disadari, weton Wage sering menjadi penampung emosi orang lain hingga energinya terkuras perlahan. Primbon Jawa mengingatkan, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka batin Wage akan mudah lelah, meski tubuhnya terlihat baik-baik saja. Tahun demi tahun, weton Wage sering berada di posisi yang tidak meminta apa-apa, namun terus memberi. Mereka tidak tega menolak, tidak enak berkata tidak, dan lebih memilih mengalah demi menjaga perasaan orang lain. Inilah benih ujian yang kelak akan tumbuh besar di tahun 2026. Primbon Jawa menegaskan, watak dasar ini bukan kesalahan, namun jika tidak disadari bisa menjadi celah ujian.
Tahun 2026 akan menjadi cermin bagi weton Wage, memperlihatkan siapa dirinya yang sesungguhnya, apakah tetap tenggelam dalam diam atau mulai berdiri menjaga batas demi keselamatan batinnya sendiri. Primbon Jawa menyebut weton Wage memiliki aura batin yang lembut namun terbuka. Aura ini bukan sekedar soal perasaan, melainkan getaran halus yang membuat pemiliknya peka terhadap perubahan di sekitarnya. Orang Wage sering merasakan sesuatu lebih dulu sebelum orang lain menyadarinya. Namun karena sifatnya yang tenang, perasaan itu kerap diabaikan. Memasuki tahun 2026, aura batin weton Wage mengalami perubahan yang signifikan. Energinya menjadi lebih sensitif, seakan lapisan pelindung batin menipis. Hal ini membuat Wage mudah terpengaruh oleh suasana, perkataan, bahkan niat orang lain. Ada kalanya mereka merasa tidak nyaman berada di tempat tertentu, meski tidak ada kejadian apapun yang terlihat. Primbon menafsirkan ini sebagai peringatan awal dari alam. Banyak weton Wage yang di tahun ini akan merasakan perubahan emosi yang tidak biasa. Hati mudah tersentuh, pikiran cepat lelah, dan perasaan gelisah datang tanpa sebab yang jelas. Malam terasa lebih panjang, dan kesunyian justru membawa pikiran berkelana ke arah yang tidak diinginkan. Ini bukan gangguan biasa, melainkan respon batin terhadap perubahan nasib yang sedang bergerak perlahan. Primbon Jawa mengingatkan, saat aura Wage melemah, mereka menjadi mudah menyerap energi orang lain. Perasaan sedih, marah, bahkan iri dari lingkungan sekitar dapat masuk tanpa disadari. Karena itulah, weton Wage di tahun 2026 dianjurkan lebih selektif dalam pergaulan dan tempat beraktivitas. Bukan menjauh dari dunia, tetapi menjaga diri agar tidak terkuras secara batin. Ada pula tanda lain yang sering muncul, yaitu rasa tidak nyaman saat membuat keputusan besar. Wage kerap merasa ragu, seolah ada suara batin yang menahan langkahnya. Dalam primbon, ini disebut eling lan waspodo, peringatan agar tidak tergesa-gesa. Keputusan yang diambil tanpa mendengarkan batin berpotensi membawa penyesalan jangka panjang. Namun, di balik semua ini, Primbon menegaskan satu hal penting. Kepekaan batin Wage adalah anugerah, bukan kutukan. Jika diarahkan dengan benar, aura sensitif ini justru menjadi penuntun. Wage akan mampu membaca situasi sebelum bahaya datang dan merasakan peluang sebelum terbuka lebar. Tahun 2026 akan mengajarkan Wage untuk percaya pada suara batinnya sendiri, karena disitulah keselamatan dan kebangkitan bermula. Primbon Jawa ngajarake bahwa peristiwa gede niku tidak pernah datang secara tiba-tiba. Selalu ada tanda yang mendahului, hanya saja tidak semua orang peka untuk membacanya. Bagi weton Wage, tahun 2026 diawali oleh tanda-tanda kecil yang sering dianggap sepele, bahkan disalahartikan sebagai kelelahan biasa atau gangguan pikiran sementara. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah rasa lelah yang tidak wajar. Tubuh terasa berat meski tidak melakukan aktivitas berat. Bangun tidur masih terasa letih, seakan energi tidak pernah terisi penuh. Dalam primbon, ini disebut sebagai ketidakseimbangan antara raga dan batin. Pertanda bahwa jiwa sedang menerima tekanan halus yang belum disadari pikiran. Tanda kedua adalah ingatan masa lalu yang muncul berulang. Weton Wage akan sering teringat kejadian lama, wajah orang yang sudah lama pergi, atau keputusan yang dulu dianggap sepele. Kenangan ini muncul tanpa diundang, seringkali saat malam atau ketika sendirian.
Primbon menafsirkan ini sebagai proses penutupan siklus lama sebelum siklus baru dimulai. Tanda ketiga yang lebih halus namun berdampak besar adalah perubahan dalam mimpi. Banyak weton wage melaporkan mimpi yang terasa sangat nyata, detil, dan membekas setelah bangun. Ada mimpi berjalan di tempat asing, bertemu orang tak dikenal, atau mengulang peristiwa yang sama berulang kali. Dalam primbon Jawa, mimpi semacam ini bukan sekedar bunga tidur, melainkan bahasa alam yang meminta perhatian. Sayangnya, kebanyakan orang wage memilih mengabaikan tanda-tanda ini. Mereka menghibur diri dengan logika, menenangkan hati dengan alasan yang masuk akal, hingga lupa bahwa batin memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Primbon memperingatkan, mengabaikan tanda bukan berarti tanda itu hilang, melainkan hanya menunda akibatnya. Seiring waktu, tanda-tanda kecil ini akan saling terhubung. Rasa lelah memicu emosi, emosi memicu kesalahan keputusan, dan kesalahan kecil perlahan membuka pintu bagi peristiwa besar. Disinilah letak bahaya bagi weton wage yang terlalu sering menyepelekan perasaannya sendiri. Namun primbon juga memberi harapan. Saat tanda-tanda awal disadari, wage masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki arah. Dengan memperlambat langkah, menjaga pikiran, dan mendengarkan batin, peristiwa mengejutkan di tahun 2026 tidak lagi menjadi ancaman, melainkan peringatan yang menyelamatkan. Dalam catatan Primbon Jawa, tahun 2026 menjadi fase yang tidak biasa bagi weton wage, terutama dalam urusan rezeki. Jika pada tahun-tahun sebelumnya aliran rezeki terasa datar dan bisa diprediksi, maka di tahun ini pola itu berubah drastis. Rezeki datang secara tiba-tiba, tanpa rencana, dan seringkali dari arah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Weton wage bisa saja mengalami lonjakan penghasilan mendadak, mendapatkan peluang kerja, proyek, atau bantuan yang terasa seperti keberuntungan besar. Namun, Primbon mengingatkan, rezeki yang datang di tahun 2026 bukan untuk dihabiskan dengan gegabah, melainkan untuk diuji. Banyak wage yang terbuai, merasa akhirnya masa sulit telah berakhir, lalu melonggarkan kendali tanpa sadar. Keanehan lainnya, rezeki yang datang seringkali tidak bertahan lama. Uang cepat masuk, namun juga cepat keluar. Ada kebutuhan mendadak, kesalahan kecil atau keputusan emosional yang membuat hasil jerih payah menguap begitu saja. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki panas, rezeki yang harus dipegang dengan dingin, bukan dengan nafsu. Disinilah ujian terbesar weton wage bermula. Saat rezeki meningkat, godaan ikut meningkat. Godaan untuk membantu terlalu banyak orang, menuruti gengsi, atau membuktikan diri kepada mereka yang dulu meremehkan. Tanpa disadari, wage kembali ke watak lamanya, memberi tanpa batas, mengalah tanpa hitung, hingga lupa menjaga diri sendiri. Primbon Jawa dengan tegas mengingatkan, kesalahan finansial di tahun 2026 berdampak panjang, bukan hanya soal uang, tetapi juga kepercayaan, ketenangan batin, dan arah hidup. Sekali wage terpeleset, butuh waktu lama untuk kembali stabil. Oleh karena itu, setiap keputusan yang melibatkan uang harus dipertimbangkan 2 kali, bahkan 3 kali. Namun Primbon juga menegaskan bahwa rezeki tak lazim ini menyimpan peluang besar. Bagi wage yang mampu menahan diri, bersikap sederhana saat senang, dan tetap rendah hati, tahun 2026 bisa menjadi titik awal kestabilan jangka panjang. Rezeki yang dijaga dengan sabar akan berubah dari panas menjadi berkah. Pada akhirnya, tahun ini mengajarkan weton wage bahwa banyaknya rezeki bukan ukuran keselamatan, melainkan bagaimana cara menjaganya. Rezeki datang sebagai ujian, dan hanya mereka yang bijak yang akan keluar sebagai pemenang. Primbon Jawa
nulisake satu peringatan sing sering dadekake weton wage terdiam lama. Luga terdalam bukan datang dari musuh, melainkan dari orang yang paling dipercaya. Di tahun 2026, kalimat iki bukan sekadar kata, melainkan pengalaman nyoto sing harus dilalui banyak pemilik weton wage. Weton wage dikenal setia, tulus, lan mudah percaya. Mereka jarang mencurigai niat orang lain, apa meneh jika hubungan sudah dibangun lama. Justru disinilah letak ujiane. Tahun 2026 ngadirake konflik sing datang teko lingkaran terdekat. Keluarga, sahabat, rekan kerja, utawa orang sing selama iki dianggap aman. Ujian iki ora selalu berbentuk pengkhianatan besar. Kadang hanya berupa ucapan yang merendahkan, sikap yang berubah dingin, utawa keputusan sepihak sing ngerugiake wage. Nanging karena datang dari orang yang dicintai, rasa sakite jauh luwih jero. Wage akan bertanya dalam diam, apa aku terlalu baik? Apa salahku mempercayai? Primbon jelasake, ujian iki hadir untuk membuka mata batin. Selama iki wage terlalu sering ngapura tanpa batas, ngalah demi damai, lan neken perasaan sendiri utawa orang lain bahagia. Di tahun 2026, pola iki tak liso dipertahanake. Jika terus dibiarake, batin wage akan hancur perlahan. Sing paling berbahaya adalah saat wage milih diam namung nyimpen luka. Emosi sing tak tersalurkan akan berubah menjadi beban batin, mengakibatkan kesehatan, keputusan, bahkan rejeki. Primbon negesake, nahan luka terlalu lama sama artinya dengan melukai diri sendiri. Nanging di balik rasa sakit iki, ono pelajaran besar. Tahun 2026 meksake wage untuk sinau masang batas. Bukan dadekake keras, bukan dadi egois, namung sinau berkata cukup. Sinau nganterake tidak tanpa rasa bersalah, sinau njogo hati sendiri sebelum njogo perasaan liyane. Ketika wage berani bersikap tegas, sebagian orang akan pergi, tapi Primbon nyebut sing pergi memang bukan bagian dari perjalanan selanjutnya. Mereka sing bertahan adalah mereka sing tulus. Ujian teko orang terdekat iki ndadekake penyaring, nyisakake hubungan sing luwih jujur lan sehat. Pada akhirnya, luka iki bukan untuk njatuhake wage, melainkan bentuk kekuatan anyar. Tahun 2026 ngajarake bahwa ketulusan harus disertai kebijaksanaan. Tanpa iku, kebaikan hanya akan menjadi celah penderitaan. Setelah rangkaian ujian datang silih berganti, weton wage di tahun 2026 perlahan memasuki fase yang paling berat, titik guyah emosi. Ini adalah masa ketika hati terasa lelah, pikiran kacau, dan kepercayaan pada diri sendiri mulai terkikis. Bukan karena wage lemah, melainkan karena terlalu lama bertahan tanpa benar-benar beristirahat secara batin. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai ambang rubuh. Di luar, wage masih terlihat tegar, menjalani aktivitas seperti biasa, tersenyum seperlunya. Namun di dalam, ada pergulatan hebat yang tak terlihat. Emosi datang bertubi-tubi, sedih, kecewa, marah, lalu hampa. Semua bercampur menjadi satu, membuat wage sulit mengenali perasaannya sendiri. Pada fase ini, muncul keinginan-keinginan yang sebelumnya tak pernah terfikirkan. Keinginan untuk menyerah, untuk menjauh dari semua orang, bahkan untuk menghilang sejenak dari dunia yang terasa terlalu berat. Primbon Jawa menegaskan,
Pikiran seperti ini bukan tanda kegagalan, melainkan sinyal bahwa jiwa meminta perhatian. Yang membuat fase ini semakin berbahaya adalah kecenderungan wage untuk menyalahkan diri sendiri. Mereka bertanya, apa aku yang terlalu lemah? Apa aku salah memilih? Apa aku tidak cukup? Pertanyaan-pertanyaan ini menggerogoti batin perlahan, membuat kepercayaan diri runtuh tanpa suara. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, wagi sangat rentan mengambil keputusan impulsif, mengakhiri hubungan, meninggalkan pekerjaan, atau menutup diri sepenuhnya. Primbon Jawa memperingatkan, keputusan besar yang diambil saat emosi berada di titik terendah seringkali berujung penyesalan panjang. Namun justru disinilah letak makna terdalam dari fase ini. Titik goyah emosi adalah persimpangan hidup. Jika wagi mampu bertahan tanpa melukai diri sendiri, fase ini akan menjadi awal kebangkitan. Primbon Jawa menyebut, seseorang tidak akan naik derajat sebelum batinnya diuji sampai batas. Oleh karena itu, di tahun 2026, weton wagi dianjurkan untuk memperlambat hidup, mengurangi konflik, memberi ruang bagi diri sendiri, dan berani meminta bantuan, baik kepada orang terpercaya maupun kepada Tuhan. Diam bukan solusi, namun terburu-buru juga bukan jawaban. Titik goyah ini tidak akan berlangsung selamanya. Seperti malam yang paling gelap sebelum fajar, fase ini adalah ujian terakhir sebelum perubahan besar. Dan hanya mereka yang bertahan dengan sadar yang akan melihat terang di balik gelapnya tahun 2026. Dalam Primbon Jawa, dipercaya ketika seseorang berada di titik paling rapuh, leluhur tidak pernah benar-benar diam. Mereka menyampaikan pesan bukan lewat suara keras, melainkan melalui isyarat halus yang hanya bisa dirasakan oleh batin yang sedang terjaga. Bagi weton wage, tahun 2026 menjadi masa di mana isyarat itu muncul semakin sering dan semakin jelas. Isyarat pertama biasanya datang melalui peristiwa kecil yang berulang. Pertemuan tak sengaja dengan orang lama, mendengar kalimat yang sama dari dua sumber berbeda, atau melihat tanda alam yang terus muncul tanpa direncanakan. Dalam Primbon Jawa, kejadian semacam ini disebut tondo eling, pengingat agar manusia berhenti sejenak dan memperhatikan arah hidupnya. Isyarat kedua hadir lewat mimpi dan intuisi. Setelah melewati titik goyah emosi, mimpi weton wage berubah menjadi lebih tenang, namun syarat makna. Bukan lagi mimpi menakutkan, melainkan mimpi yang meninggalkan rasa dalam di dada. Ada pesan yang tidak diucapkan, tetapi terasa. Primbon menafsirkan mimpi ini sebagai bimbingan batin dari garis leluhur. Selain itu, banyak wage yang tiba-tiba terdorong untuk mendekat pada hal-hal spiritual. Ingin berdoa lebih lama, merasa tenang di tempat sunyi, atau tertarik pada ajaran lama yang sebelumnya diabaikan. Ini bukan kebetulan. Primbon menyebut fase ini sebagai dibukane lawang batin, dibukanya pintu kesadaran agar seseorang tidak tersesat oleh emosinya sendiri. Namun, pesan leluhur tidak selalu nyaman. Terkadang datang dalam bentuk ketidaknyamanan, rasa gelisah saat berada di tempat tertentu, atau penolakan batin terhadap rencana yang terlihat menguntungkan. Primbon mengingatkan, saat batin menolak tanpa alasan jelas, jangan dipaksa. Bisa jadi itu cara leluhur melindungi dari jalan yang salah. Masalahnya, banyak orang wage meragukan isyarat ini. Mereka kembali pada logika, menepis intuisi, dan mengabaikan suara hati. Padahal Primbon menegaskan, mengabaikan isyarat batin sama dengan menutup pintu keselamatan. Leluhur hanya memberi tanda beberapa kali, selebihnya manusia yang menentukan. Ketika wage mulai berani mempercayai isyarat tersebut, perubahan kecil terjadi. Hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan arah hidup perlahan terlihat. Tahun 2026 bukan lagi terasa sebagai ancaman, melainkan fase bimbingan menuju kedewasaan batin. Pesan leluhur tidak meminta wage menjadi sempurna, mereka hanya mengingatkan satu hal penting,
jangan berjalan melawan suara batin sendiri, karena di sanalah perlindungan dan di sanalah jalan pulang yang sesungguhnya. Primbon Jawa selalu menegaskan satu hukum batin yang tidak tertulis. Tanda yang diabaikan tidak akan hilang, tetapi berubah menjadi peristiwa. Bagi Weton Wage, tahun 2026 menjadi tahun pembuktian dari hukum ini. Saat isyarat batin telah muncul berkali-kali, namun diabaikan, alam tidak lagi berbisik. Ia mulai berbicara dengan cara yang keras. Kesalahan fatal pertama adalah memaksakan kehendak saat batin menolak. Banyak wage yang tetap melangkah meski hati terasa berat, demi gengsi, demi tekanan lingkungan, atau demi rasa takut kehilangan. Primbon menyebut tindakan ini sebagai ngelawan tanda, melawan peringatan. Akibatnya, apa yang semula terlihat menguntungkan perlahan berubah menjadi sumber masalah. Kesalahan kedua adalah menganggap remeh intuisi. Wage sering merasakan firasat, namun memilih logika semata. Dalam kondisi batin yang sensitif, logika tanpa intuisi justru menjadi pedang bermata dua. Keputusan yang diambil terlihat benar di atas kertas, tetapi membawa konsekuensi emosional yang berat di kemudian hari. Kesalahan ketiga dan yang paling berbahaya adalah menunda perubahan yang seharusnya dilakukan. Wage tahu ada hubungan yang tidak sehat, ada pekerjaan yang menguras jiwa, atau ada kebiasaan yang perlahan menghancurkan batin. Namun karena takut memulai dari nol, semua dibiarkan. Primbon menyebut ini sebagai kesalahan diam-diam. Dalam Primbon Jawa, dipercaya setiap orang akan menghadapi satu malam tertentu yang tidak sama dengan malam-malam lainnya. Malam itu sunyi, panjang, dan terasa berat di dada. Bagi Weton Wage, malam penentuan itu hadir di tahun 2026, tepat saat batin berada di antara ingin bertahan atau melepaskan. Malam ini tidak selalu ditandai hujan atau angin kencang, justru sering datang dalam keheningan. Wage terjaga lebih lama dari biasanya. Pikiran berputar, hati terasa penuh namun sulit menjelaskan apa yang sebenarnya dirasakan. Dalam kesunyian itulah, semua yang selama ini dipendam muncul ke permukaan. Rasa lelah, kecewa, harapan yang tertunda, dan ketakutan akan masa depan. Primbon Jawa menyebut malam ini sebagai waktu pamutus, waktu penentuan. Pada malam ini, batin Wage akan dipaksa jujur pada dirinya sendiri. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi alasan. Pertanyaan sederhana namun menakutkan muncul. Apakah aku akan terus hidup seperti ini atau berani mengubah arah? Banyak Wage yang menangis dalam diam pada malam ini. Bukan karena lemah, melainkan karena akhirnya mengakui luka yang selama ini disangkal. Ada yang menyesali keputusan masa lalu. Ada yang menyadari bahwa dirinya terlalu lama mengorbankan kebahagiaan demi orang lain. Semua itu datang bersamaan, membuat dada terasa sesak, namun juga lega. Yang berbahaya adalah keputusan yang diambil dengan emosi semata. Primbon Jawa memperingatkan, malam penentuan bukan untuk bertindak gegabah, melainkan untuk menyadari kebenaran batin. Keputusan yang benar seringkali terasa berat, bukan menyenangkan. Ia menuntut keberanian, bukan pelarian. Namun justru di malam inilah, pintu baru mulai terlihat. Saat Wage berani jujur pada dirinya sendiri, secercah ketenangan muncul. Tidak langsung menyelesaikan masalah, tetapi memberi arah. Primbon menulis, kesadaran adalah awal keselamatan. Malam sunyi ini akan berlalu, namun bekasnya tinggal lama. Ia menjadi titik balik yang menentukan bagaimana Wage melangkah ke depan. Apakah tetap mengulang pola lama atau mulai berjalan dengan kesadaran baru? Tahun 2026 menempatkan Wage tepat di persimpangan itu. Dan malam sunyi inilah saksi dari pilihan yang akan mengubah segalanya. Primbon Jawa mengajarkan satu kebenaran yang sering terlambat disadari manusia,
Pertolongan tidak pernah datang saat seseorang merasa kuat, melainkan saat ia benar-benar berserah. Bagi weton wage, setelah melewati malam sunyi yang menentukan, fase berikutnya di tahun 2026 adalah datangnya pertolongan dengan cara yang tak terduga. Pertolongan ini jarang muncul dalam bentuk keajaiban besar. Ia datang perlahan melalui hal-hal kecil yang hampir luput dari perhatian. Bisa berupa seseorang yang tiba-tiba menghubungi setelah lama menghilang, kalimat sederhana yang menguatkan, atau kesempatan kecil yang terasa sepele namun membawa perubahan. Primbon Jawa menyebut ini sebagai tulung alus, pertolongan halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sedang terbuka. Banyak wage yang awalnya ragu menerima pertolongan ini. Ada rasa gengsi, ada ketakutan dianggap lemah. Selama ini wage terbiasa menjadi penolong bukan yang ditolong. Namun Primbon Jawa menegaskan menolak pertolongan di fase ini sama artinya menunda pemulihan batin. Tahun 2026 justru mengajarkan wage untuk belajar menerima. Pertolongan juga datang dalam bentuk kesadaran baru. Wage mulai memahami bahwa tidak semua beban harus dipikul sendiri. Ada batas yang boleh dijaga, ada hak untuk beristirahat, dan ada kelegaan dalam berbagi cerita. Kesadaran ini membawa ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dalam beberapa kasus, pertolongan hadir melalui jalan spiritual, doa yang terasa lebih khusyuk, hati yang lebih tenang saat berserah, atau keyakinan yang tumbuh tanpa alasan jelas. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai diparingi pitedah, diberi petunjuk agar tidak tersesat lebih jauh. Namun perlu diingat, pertolongan bukan berarti semua masalah langsung selesai. Masih ada ujian lanjutan yang menunggu. Bedanya, wage kini tidak lagi sendirian menghadapi semuanya. Ada pegangan batin, ada arah, dan ada harapan yang mulai menyala kembali. Bab ini menandai perubahan penting dari fase bertahan menjadi fase bangkit perlahan, dari merasa terpuruk menjadi berani melangkah lagi meski masih tertatih. Primbon Jawa menutup bab ini dengan pesan lembut. Saat seseorang mau menerima pertolongan, saat itulah ia benar-benar diselamatkan. Primbon Jawa mencatat bahwa sebelum seseorang keluar dari masa sulit akan selalu ada satu ujian penentu. Bukan ujian yang besar secara lahiriah, melainkan ujian yang menguji kesabaran dan kendali diri. Bagi weton wage, ujian ini datang di penghujung tahun 2026 saat batin mulai pulih namun godaan kembali menguji. Ujian ini terasa berbeda. Tidak lagi berupa tekanan berat atau konflik besar, melainkan hal-hal kecil yang memancing emosi. Ucapan yang menyakitkan, perlakuan tidak adil, atau situasi yang terasa menguji harga diri. Primbon Jawa menyebut ini sebagai cobaan halus, ujian yang tampak sepele namun menentukan arah akhir. Di fase ini, wage sering merasa, kenapa masih diuji, padahal aku sudah bertahan sejauh ini. Inilah titik di mana banyak orang terpeleset. Emosi yang tidak terkendali dapat merusak semua usaha pemulihan sebelumnya. Primbon Jawa mengingatkan satu ledakan emosi bisa menutup pintu yang hampir terbuka. Godaan terbesar bagi wage adalah bereaksi seperti dulu, mengalah terlalu jauh, atau sebaliknya, meluapkan emosi yang selama ini ditahan. Kedua reaksi ini sama-sama berbahaya. Mengalah tanpa batas membuat luka lama terbuka kembali. Sementara meluapkan emosi berlebihan bisa menghancurkan hubungan yang tersisa. Primbon Jawa menekankan pentingnya tata rasa, kemampuan mengendalikan sikap tanpa mematikan perasaan. Wage dituntut untuk bersikap tegas tanpa kasar, sabar tanpa mengorbankan diri. Inilah bentuk kedewasaan batin yang sesungguhnya. Di tengah ujian ini akan ada momen ketika wage merasa sendirian lagi. Namun bedanya kini ada kesadaran baru.
Wage mulai mengenali batas, memilih diam dengan sadar, dan berbicara saat memang perlu. Setiap pilihan kecil menjadi penentu kelulusan. Primbon Jawa menyebut mereka yang lulus ujian kesabaran terakhir ini akan merasakan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena batin tidak lagi mudah diusik. Tahun 2026 mendekati akhir fasenya, dan Wage yang bertahan akan siap memasuki babak baru dengan kepala tegak. Ujian ini tidak meminta Wage menjadi tanpa emosi. Ia hanya meminta satu hal, kendali diri. Karena di sanalah letak kemenangan sejati. Setelah melewati ujian demi ujian, Primbon Jawa mencatat satu fase yang jarang disadari oleh mereka yang mengalaminya. Kebangkitan yang datang secara perlahan. Tidak meledak, tidak dramatis, namun nyata. Bagi weton Wage, fase ini hadir saat tahun 2026 hampir mencapai puncaknya, ketika batin telah ditempa oleh luka dan kesabaran. Kebangkitan ini tidak ditandai oleh perubahan besar di luar, melainkan perubahan sikap di dalam diri. Wage mulai merasa lebih tenang menghadapi situasi yang dulu mudah memicu emosi. Hal-hal kecil yang sebelumnya mengganggu, kini terasa tidak lagi berkuasa. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai tumbuh ing jeroning sepi, bertumbuh di dalam keheningan. Perlahan Wage mulai menyadari bahwa dirinya tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Pengakuan dari luar tidak lagi menjadi tujuan utama. Ada rasa cukup yang tumbuh di dalam dada. Inilah tanda bahwa batin mulai pulih. Rezeki mungkin belum melimpah, masalah mungkin belum sepenuhnya selesai, namun ketenangan batin menjadi fondasi baru. Dalam hubungan sosial, Wage menjadi lebih selektif, bukan karena membenci, melainkan karena menghargai energi sendiri. Hubungan yang sehat terasa menguatkan, sementara yang menguras mulai ditinggalkan tanpa drama. Primbon Jawa menyebut ini sebagai pemurnian lingkungan hidup, langkah penting sebelum naik ke fase berikutnya. Kebangkitan juga terlihat dari cara Wage menghadapi kegagalan kecil. Tidak lagi menyalahkan diri berlebihan, tidak tenggelam dalam penyesalan. Kesalahan dipandang sebagai pelajaran, bukan hukuman. Ini adalah perubahan besar yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya panjang. Primbon Jawa menegaskan, kebangkitan sejati bukan saat hidup bebas masalah, tetapi saat seseorang tidak lagi dikuasai oleh masalah. Tahun 2026 membentuk Wage menjadi pribadi yang lebih matang, lebih sadar, dan lebih kuat dari dalam. Di fase ini, banyak Wage mulai merasakan arah baru. Tidak selalu jelas, namun ada keyakinan bahwa langkah yang diambil kini lebih selaras dengan batin. Inilah hadiah dari kesabaran panjang, bukan kemewahan, melainkan kedamaian yang kokoh. Kebangkitan ini adalah persiapan, karena setelah terang yang lembut, masih ada satu momen penentu yang akan datang. Dan Wage yang telah bangkit perlahan, kini lebih siap menghadapinya. Primbon Jawa menyebut tidak semua perubahan datang perlahan. Ada satu momen di tahun 2026 bagi weton Wage yang datang seperti petir di siang hari, cepat, mengejutkan, dan tidak memberi waktu untuk ragu. Inilah klimaks dari seluruh perjalanan batin yang telah dilewati. Momen yang akan memaksa Wage memilih tanpa bisa mundur. Peristiwa ini bisa hadir dalam berbagai bentuk. Tawaran besar yang datang mendadak, keputusan penting yang harus diambil dalam waktu singkat, atau kejadian tak terduga yang mengguncangkan rasa aman. Pada saat itu, semua yang pernah dipelajari Wage diuji sekaligus. Kesabaran, intuisi, keberanian, dan kejujuran batin bertabrakan dalam satu titik. Yang membuat momen ini terasa nyentak bukan besarnya peristiwa, melainkan taruhannya. Salah melangkah, Wage bisa kembali jatuh ke pola lama, mengalah berlebihan, menekan diri, dan menyesali keputusan. Tepat melangkah, pintu besar terbuka, membawa perubahan yang berdampak bertahun-tahun ke depan.
Primbon menegaskan, tidak ada pilihan aman di momen ini, hanya ada pilihan sadar atau pilihan takut. Detik-detik menjelang keputusan terasa berat, dada sesak, pikiran bising, dan rasa takut muncul tanpa diundang. Namun berbeda dengan fase sebelumnya, kini Wage tidak lagi sepenuhnya goyah. Ada suara batin yang lebih tegas, lebih jernih. Inilah hasil dari semua ujian yang telah dilewati. Primbon Jawa mengingatkan satu hal penting. Keputusan terbaik tidak selalu yang paling nyaman. Keputusan yang benar seringkali menuntut pengorbanan, meninggalkan sesuatu, berkata tidak, atau berjalan sendirian. Namun, justru disitulah takdir berbelok. Saat keputusan diambil, dampaknya terasa seketika. Ada kelegaan, sekaligus ketakutan. Namun, waktu akan membuktikan langkah ini adalah pemutus rantai lama. Tahun 2026 mencapai puncaknya di momen ini, dan Wage yang berani melangkah dengan sadar akan merasakan perubahan yang nyata. Klimaks ini bukan akhir, melainkan gerbang. Gerbang menuju kehidupan yang lebih selaras dengan batin. Primbon menutup fase ini dengan kalimat tegas, "Sing wani milih bakal uwal soko nasib lawas." Mereka yang berani memilih akan terbebas dari takdir lama. Setelah momen nyentak yang mengguncangkan, Primbon Jawa mengajarkan satu pelajaran yang sering terlambat disadari manusia. Ujian tidak pernah datang tanpa tujuan. Bagi weton Wage, tahun 2026 bukanlah tahun hukuman, melainkan tahun pembentukan. Semua peristiwa yang menyakitkan, membingungkan, bahkan mengejutkan, ternyata saling terhubung dalam satu rangkaian makna besar. Di titik ini, Wage mulai melihat ke belakang dengan pandangan yang berbeda. Luka yang dulu terasa kejam kini tampak sebagai peringatan. Kekecewaan yang pernah menghancurkan ternyata menjadi pelindung dari jalan yang lebih berbahaya. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai mangerteni lakon, memahami peran hidup yang sedang dijalani. Makna pertama yang terungkap adalah tentang batas. Wage belajar bahwa kebaikan tanpa batas akan berubah menjadi beban. Mengalah tanpa kebijaksanaan hanya akan mengundang luka berulang. Tahun 2026 memaksa Wage memahami bahwa menjaga diri bukanlah dosa, melainkan bentuk tanggung jawab pada jiwa sendiri. Makna kedua adalah tentang kejujuran batin. Selama ini, Wage terlalu sering menyesuaikan diri demi diterima. Namun ujian demi ujian mengajarkan bahwa hidup yang tidak selaras dengan hati hanya akan menimbulkan kegelisahan. Saat Wage mulai jujur pada perasaannya sendiri, arah hidup terasa lebih jelas. Makna ketiga adalah tentang waktu. Tidak semua hal bisa dipaksakan. Tidak semua jawaban datang cepat. Primbon mengingatkan bahwa keterlambatan bukan berarti penolakan. Kadang, semesta menunda agar seseorang cukup matang menerima hasilnya. Tahun 2026 mengajarkan Wage untuk percaya pada proses. Di fase ini, muncul rasa syukur yang tenang. Bukan euforia, bukan kegembiraan berlebihan, melainkan kesadaran bahwa semua yang terjadi telah membentuk pribadi yang lebih kuat. Wage tidak lagi merasa sebagai korban keadaan, melainkan sebagai pelaku yang bertumbuh. Primbon Jawa menupuk pemaknaan ini dengan pesan lembut. Sing bisa maca makna, ora bakal kesasar maneh. Mereka yang mampu membaca makna tidak akan tersesat lagi. Makna besar di balik ujian inilah yang menjadi bekal Wage melangkah ke fase akhir. Dengan batin yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih siap menjalani hidup apa adanya, tanpa topeng, tanpa paksaan.
Setelah melewati seluruh rangkaian peristiwa di tahun 2026, Primbon Jawa tidak meninggalkan weton wage tanpa pegangan. Justru di bagian akhir inilah jalan aman diperlihatkan dengan jelas. Bukan jalan yang bebas masalah, melainkan jalan yang selaras dengan batin, agar apapun yang datang dapat dihadapi dengan tenang dan sadar. Jalan pertama adalah menjaga keseimbangan emosi. Weton wage dianjurkan untuk tidak larut saat senang dan tidak tenggelam saat susah. Segala sesuatu yang berlebihan akan membuka celah ujian baru. Primbon menyebut sikap ini sebagai toto ati, menata hati agar tidak dikuasai keadaan. Dengan hati yang tertata, keputusan akan lebih jernih. Jalan kedua adalah membatasi diri tanpa rasa bersalah. Tahun 2026 telah mengajarkan bahwa tidak semua permintaan harus dipenuhi dan tidak semua hubungan harus dipertahankan. Wage perlu belajar berkata cukup tanpa menjelaskan panjang lebar. Batas yang sehat bukanlah tanda egoisme, melainkan bentuk perlindungan batin. Jalan ketiga adalah menjaga hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Dalam Primbon Jawa, kekuatan batin tidak lepas dari kedekatan spiritual. Doa, laku sabar, dan rasa syukur menjadi pelindung yang tidak terlihat namun kuat. Saat wage merasa ragu, kembali pada doa akan mengembalikan arah. Jalan keempat adalah bersikap sederhana saat rezeki datang. Rezeki yang dijaga dengan rendah hati akan bertahan lebih lama. Sebaliknya, rezeki yang dipamerkan akan cepat menguap. Primbon menegaskan, sing andap asor, uripe luweh aman. Mereka yang rendah hati, hidupnya lebih selamat. Jalan kelima adalah mendengarkan intuisi tanpa meninggalkan akal sehat. Tahun 2026 telah membuktikan bahwa suara batin adalah penuntun yang tidak boleh diabaikan. Namun, intuisi harus berjalan seiring dengan kebijaksanaan, bukan emosi sesaat. Dengan menempuh jalan-jalan ini, weton wage tidak hanya selamat melewati 2026, tetapi juga siap menghadapi tahun-tahun berikutnya dengan batin yang lebih kuat. Jalan aman ini bukan jaminan hidup tanpa ujian, melainkan bekal agar setiap ujian tidak lagi melukai sedalam sebelumnya. Primbon Jawa menutup perjalanan ini dengan pesan sederhana namun dalam. Hidup yang selaras dengan batin adalah hidup yang paling aman. Dan bagi weton wage, tahun 2026 adalah awal dari kesadaran itu. Di akhir kisah ini, satu hal penting perlu diingat oleh siapapun yang lahir di weton wage. Tidak semua peringatan datang untuk menakut-nakuti. Sebagian justru hadir untuk menyelamatkan agar kita tidak terus berjalan di arah yang salah. Tahun 2026 memang membawa peristiwa mengejutkan, namun di baliknya tersimpan kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih sadar dan lebih kuat dari dalam. Ambillah hikmahnya, bukan ketakutannya. Jadikan setiap ujian sebagai pengingat untuk lebih menjaga diri, lebih jujur pada batin, dan lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Jika kamu merasa kisah ini seakan menggambarkan hidupmu, itu bukan kebetulan. Bisa jadi semesta sedang mengajakmu berhenti sejenak dan merenung. Jika naskah ini bermanfaat, dukung channel ini dengan menekan tombol like, membagikannya kepada sesama weton wage, dan subscribe agar tidak tertinggal ramalan serta pesan penting lainnya. Dukungan kecil darimu sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan konten yang menuntun, bukan menyesatkan.
Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga hidupmu selalu berada dalam lindungan dan petunjuk terbaik.